Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kajian. Salam kajian. Salam kajian. Kembali lagi bersama kami dalam pelatihan HMR di Departemen Minat Bakat ya. Pada hari ini kita akan melakukan pelatihan HMR secara online. Nah, ini mungkin pertama kali mengingat situasi yang memang sedang tidak kondusif. Makanya pelatihan hari ini kita menggunakan sistemnya secara online. Nah, saya harap akang teteh yang ada di sana bisa mengikuti dan menyimak dengan baik tutorial yang ada di sini. Ya, di sini kami sudah ada Kang Firdaus sebagai pemateri, Kang Agung, Kang Rizal, dan saya sendiri sebagai moderator pada pelatihan hari ini. Ya, mungkin langsung saja agar mempersingkat waktu kita langsung serahkan kepada pemateri. Silakan Kang Firdaus. Sebelumnya dari teman-teman sendiri apakah sudah mengetahui bagaimana teknik harmonisasi suara tersebut? Bagaimana sih Kak? Belum Kang. Baiklah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang harmonisasi suara. Apa sih harmonisasi suara itu? Apa itu? Harmonisasi suara merupakan sekumpulan nada-nada yang mana dengan berkumpulnya nada tersebut dapat menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Indah kayak kamu. Harmonisasi suara ini ada tipe-tipe suara atau suara tersebut dibagi. Di sini sebenarnya untuk harmonisasi suara itu ada 5 nada yang harus dipahami. Tetapi 5 suara atau dari 5 nada? oh iya, maaf. Agung. Untuk harmonisasi suara sendiri sebenarnya ini ada 5 suara, 5 tipe suara. Tetapi pada dasarnya cukup dengan menggunakan 3 suara saja sudah dapat membentuk suatu harmonisasi suara. Adapun suara-suaranya itu ketiga tipe suara tersebut, yaitu yang pertama suara satu, yang mana suara satu ini sebagai suara patokan atau suara utama atau disebut suara dasar, dan kedudukan suara satu ini sebagai nada do, artinya nada dasar. Yang kedua ada suara dua, yang mana suara dua ini nadanya naik sedikit dan kedudukannya itu sebagai nada mi. Selanjutnya yaitu suara tiga, yang mana suara tiga ini nadanya itu naik secara signifikan, namun derajatnya itu hampir tidak sempurna naiknya, dan kedudukannya sebagai nada sol. Baiklah teman-teman, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak dan mendengarkan contoh berikut. Ya ashiqal Mustafa abshir min ailil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir min ailil muna. Qad raqaka Mustafa sofa as-safa. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya, berikut akan ada contoh tipe-tipe suara secara satu persatu. Baiklah, yang pertama itu contoh dari suara satu.
akan dipraktekkan oleh Kang Rijal sendiri. Kang Uda. Ya ashiqal Mustafa abshir min ainil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir min ainil muna. Qad raqa ka'sus safa as-safa وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا. Baiklah kawan-kawan, jadi yang tadi merupakan contoh dari suara satu, yang mana suara satu ini merupakan suara utama atau suara dasar. Ya, sudah bisa disimak dengan baik kan bagaimana tipikal suara satu tersebut. Artinya suara satu tersebut suara dasar yang mana kedudukan sebagai nada do. Jadi ciri dari suara satu tersebut yaitu ya biasa saja tanpa adanya tangga nada yang naik atau bagaimana, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh pada suara dua, yang mana pada suara dua ini membutuhkan dua orang yang akan dipraktekkan oleh Kang Rijal dan Kang Agung. Ya, kita akan mulai. Baiklah, kita akan mulai. Ya, 1, 2, 3. Ya ashiqal Mustafa abshir min ainil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir min ainil muna. Qad raqa ka'sus safa as-safa Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahami? Khair. Jadi tadi merupakan contoh suara satu dan suara dua, yang mana suara dua sendiri itu tidak dapat sendirian, artinya ia membutuhkan suara satu. Jadi namanya juga suara satu itu suara utama atau suara dasar, artinya suara satu tersebut akan menjadi pokok atau tiangnya. Dan adapun suara dua dan suara lainnya itu akan mengikuti sebagai pendukung saja. Makanya suara dua itu perlu adanya suara satu. Dan di sini suara Kayak satu aku. sendiri itu Perlu merupakan kamu. kedudukannya itu sebagai nada mi. Dan nadanya bisa didengar sendiri oleh teman-teman. Nadanya itu sedikit naiknya itu sedikit. Selanjutnya ada suara tiga, yang mana suara tiga sendiri akan dipraktekkan oleh saya dan saya sendiri dengan teman saya yaitu Rijal. Iya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menyimak contoh berikut. Ya ashiqal Mustafa abshir min ainil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir min ainil muna. Qad raqa ka'sus safa as-safa وطاب وفد لنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد
Ya, kurang lebihnya seperti itu. Contoh dari suara 1 dan suara 3. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk suara 3 itu sendiri nadanya itu naik mengalami kenaikan yang sangat signifikan, tetapi tidak sempurna naiknya. Yang mana kedudukan dari suara 3 ini kedudukannya itu sebagai suara atau sebagai nada sol. Untuk penempatannya sendiri itu penempatan harmonisasi suara 1, suara 2, suara 3 ini menyesuaikan dengan lagunya itu sendiri, bagaimana sesuai dengan lagu masing-masing dan sesuai dengan ya kreativitas masing-masing dari individu. Tetapi biasanya pada saat backing vokal suara 1 itu masuk terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan suara 2, dan terakhir itu dilanjut dengan suara 3. Yang mana itu suara 3 itu biasanya kedudukan sebagai penyedap suatu harmonisasi suara. Sebenarnya untuk harmonisasi suara dan suara 1 dan suara 2 saja itu sudah cukup, tetapi alangkah akan lebih nikmat dan akan lebih rasa enak apabila dengan adanya suara minor atau suara 3. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman, yang dapat saya sampaikan dalam kajian kali ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ashiqal Mustafa abshir min ailil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir min ailil muna. Qad raqa ka'sus safa safa as-safa. Selang. Mana nih? Spesial mana? Ya ashiqal Mustafa abshir min ailil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir min ailil muna. Qad raqa ka'sus safa safa as-safa. Nah, itu dia Kang Tete, itu adalah salah satu contoh dari pecahan suara ya. Di situ ada suara 1, suara 2 dan suara 3. Nah, di situ kan awal masuknya kan beda-beda. Pertama suara 1 dulu, kemudian suara 2 masuk dan terakhir suara 3 masuk. Nah, itu mungkin itu saja ya pelatihan kali ini. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Saya harap dari Akang Tete di sini nanti dipraktekkan, ilmunya diamalkan, karena ini sekedar apa ya, penyampaian teori gitu. Nah, untuk bisa atau nggak bisanya tergantung dari Akang Tete sendiri gitu. Nah, mungkin sekian saja kajian dari pelatihan HMR kan. Ya, sekian saja kajian pelatihan HMR kali ini. Sekian saja pelatihan HMR kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wes ya. Apa Mbak? Coba dipanggil aja Mbak. Aku bisa.